guru geografi dan literasi peta di kehidupan sehari-hari. Nah, bersama saya nih, saya sebagai pemandu acara podcast kali ini, saya Fernandia Permata, dan di sebelah saya nih ada narasumber yaitu bernama Aziz sebagai guru geografi. Nah, bisa diperkenalkan gimana profil dan misi Anda sebagai guru geografi? Perkenalkan, nama saya Rizky Aziz, saya seorang guru geografi. Tujuan saya menjadi seorang geografer itu untuk mengajarkan kepada anak bangsa bagaimana bumi ini bekerja, dan kebetulan saya ini juga seorang pecinta alam, jadi saya juga ingin mengajarkan kepada anak-anak muda bagaimana sih menjaga lingkungan alam ini agar tetap lestari. Wah, menarik sekali ya. Ya sih, sekarang kan udah gen-gen modern gitu ya. Jadi kayak banyak inovasi. Seperti kalau alam tuh kalau rusak atau sakit kan di situ banyak kehidupan, ada makhluk hidup. Pun kita terkena dampaknya kalau misal si alam itu sakit atau rusak gitu kan. Nah, kan ngomong-ngomong di era digital ya sekarang. Nah, kan sudah di era gennya Gen Z dan Gen Alpha. Nah, gimana sih? Kan pastinya mereka itu maunya instan-instan aja, pasti banyak kekeliruan dalam membaca peta gitu. Menurut Anda tuh gimana ya? Di era digital zaman sekarang ini ya, menurut saya itu digital itu sangat bermanfaat lah bagi kita, baik maupun dari kalangan muda sampai tua. Contohnya itu seperti kita mencari suatu lokasi, itu sangat mudah. Kita tidak perlu bertanya-tanya ke seseorang atau membawa-bawa suatu peta atau alamat. Kita tinggal bisa mencarinya di media digital. Kita tinggal mencari lokasi yang kita cari, bahkan di situ kita bisa melihat kayak suatu lokasinya lah dari digital itu. Wah, benar sih, kan sekarang sudah banyak aplikasi ya, jadi bisa petunjuk arah gitu. Nah, tapi kayak banyak nggak sih yang susah gitu? Kayak kan ada tuh beberapa yang kurangnya bisa membaca literasi peta, jadi mereka itu kayak maunya kan yang instan, kayak seperti tadi yang instan. Nah gitu tuh kayak sepertinya tuh sebenarnya itu tuh bahkan untuk simbol sungai. Nah mereka ini minta jalan tercepat gitu kan ya, jadi mereka tuh kayak terabas aja. Kayak akhir-akhir ini tuh kan banyak gitu ya yang kayak disasarkan ke kuburan, mereka ada yang masuk ke sungai. Bahkan yang kemarin rame nih, yang mobil BMW tuh yang terjun dari tol Krian Gresik kalau nggak salah ya. Nah itu kan karena mereka kayak kurangnya membaca literasi peta, jadi apapun yang terlihat gampang dan instan tuh mereka terabas aja gitu kan. Menurut saya ya, di negara kita ini kan masih negara berkembang gitu kan, jadi kayak banyaklah pembangunan infrastruktur sekarang ini. Seperti pasti kayak banyaklah perubahan kayak daerah yang dijadikan pemukiman atau suatu tempat industri. Yang menurut saya masyarakat perlulah suatu edukasi untuk bagaimana sih melihat peta itu. Ngomong-ngomong edukasi ya, kan di beberapa daerah terpencil tuh mereka tuh kan seperti susah kemasukan atau susah mengakses area pendidikan gitu kan, kayak kurangnya membaca. Mereka kadang ada yang tidak bersekolah tuh ya kan. Itu pun kalau di daerah terpencil atau pelosok, nah mereka kan jarang mendapatkan area internet atau jaringan gitu. Kalaupun mereka dapat, pasti mereka yang memprioritaskan yang kebutuhan mereka dulu untuk memakai apa sih jaringan itu kan. Pasti mereka nggak akan kepikiran untuk membuka maps. Nah pasti kalau ketika mereka pindah atau ada sesuatu di kota tuh mereka mencari alamat, nah mereka tuh pasti susah apa enggak ya kalau membaca peta gitu. Takutnya kan mereka tuh nggak pernah buka, terus di area perkotaan tuh mereka harus buka gitu kan. Nah kalau menurut saya, kalau untuk daerah suatu terpencil atau daerah-daerah pelosok itu pasti kayak rutenya itu agak susah gitu kan. Jadi ya menurut saya kalau di jalan-jalan itu dikasih penanda lah atau simbol-simbol kayak arah gitu untuk menentukannya ini jalan kemana. Dan situ kita tentu saja perlu yang namanya suatu edukasi lah buat mereka. Dimana itu bisa menjadi tugas seorang guru lah untuk mengajarkan bagaimana melihat suatu arah atau simbol-simbol jalan seperti itu menurut saya. Baik, dari tadi kita ngomong sisi positifnya nggak ya? Nah, sisi positifnya. Nah, menurut Anda tuh ada nggak sih sisi negatifnya dari ini gitu? Menurut saya, untuk sisi negatifnya itu ada. Contohnya itu seperti kayak pemalsuan suatu lokasi atau daerah. Iya. Dan kemarin itu ada sempat berita, saya pernah sempat membaca, itu ada
ya seorang kurir itu mengantarkan suatu paket ke suatu alamat. Nah, si yang punya alamat ini tuh padahal tidak merasa dia itu memesan suatu paket. Nah, setelah dibuka ternyata paketnya itu berisikan suatu barang narkotika, barang terlarang. Menurut saya itu suatu tindak kesalahan yang fatal sih, kayak kebocoran suatu informasi pribadi kayak lokasi. Itu kan pasti mencantumkan suatu kayak nomor HP, bahkan nama, alamat. Ya menurut saya itu suatu kesalahan yang fatal. Bahaya banget jadinya ya. Kayak takut gak sih pasti kalau tiba-tiba ada paket datang tapi itu narkotika gitu tuh. Jadi kayak gimana ya caranya kita biar kan kurangnya privacy ya di Indonesia tuh kayak kurang keamanannya tuh sangat-sangat minim gitu kan. Jadi takut banget gitu deh. Gimana ya kalau misalnya seperti itu? Kalau menurut saya untuk mengatasi hal tersebut itu biasanya untuk kebocoran suatu informasi pribadi itu kebanyakan dari media sosial ya saat ini. Contohnya itu kayak kita tuh jangan kayak mengasih suatu akses lokasi pribadi atau nama pribadi, informasi seperti kayak nomor HP itu jangan terlalu di itu kayak di suatu media sosial gitu, jangan terlalu banyak memasukkannya. Kita juga harus pilih-pilih. Terus yang kedua itu kalau kita pergi berlibur, kita jangan langsung menguploadnya beserta lokasinya itu. Kita bisa menunggu sekitar 4 atau 5 jam baru kita menguploadnya di media sosial. Terus ya terakhir itu jangan gampang membuka suatu file atau link atau sesuatu yang dari kayak website tidak resmi gitu. Biasanya itu digunakan penipuan untuk mengakses suatu informasi pribadi kita seperti itu. Bahaya banget ya. Jadi kayak aduh takut banget deh gitu ya. Jadi guys, bisa disimpulkan kalau misalnya tuh di era digital sekarang tuh banyak lah sisi negatifnya dan sisi positifnya. Seperti negatifnya itu kayak ada hal yang tidak kita inginkan itu terjadi di kehidupannya kita. Terus ada pun positifnya nih, kita jadi mudah tuh, kita mau kemana, kita bepergian tuh mudah banget gitu kan. Nah dilihat ini waktunya sedikit mepet ya karena beliau juga ada hal yang terdesak, jadi kita tutup saja acara podcast kali ini. Di sini saya Fernandia Permata sebagai acara pemandu podcast hari ini dan narasumber saya Rizky Aziz. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.